pleased to be joined this afternoon by Secretary of Energy Chris Wright. He's been amazing. Where's Chris? Except everybody was wrong. Ancaman keras dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz. Trump memperingatkan Iran akan lenyap dari muka bumi jika menyerang kapal-kapal Amerika Serikat yang menjalankan misi pengawalan Project Freedom. Pernyataan itu disampaikan Trump kepada koresponden Fox News, Terry Yings, saat membahas operasi militer Amerika Serikat di jalur strategis tersebut. Namun, ancaman itu tak menghentikan langkah Iran. Pada hari yang sama, serangan rudal dan drone justru menghantam kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Militer Amerika merespon dengan menangkis serangan tersebut. Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, menyatakan pasukannya menghadapi serangan drone, rudal, hingga kapal cepat milik Iran. Sebagai balasan, Trump mengklaim militer Amerika Serikat telah menembak 7 kapal cepat Iran saat insiden berlangsung. Namun pernyataan itu dibantah oleh pihak Iran yang menyebut klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketegangan kemudian meluas ke kawasan Teluk. Uni Emirat Arab melaporkan pencegatan rudal jelajah Iran dan menyebut serangan drone sebagai penyebab kebakaran di fasilitas minyak Fujairah. 3 orang dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Uni Emirat Arab bahkan mengeluarkan peringatan serangan rudal kepada warga. Yang pertama, Ritek. Tiga orang dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Uni Emirat Arab bahkan mengeluarkan peringatan serangan rudal kepada warga yang pertama sejak gencatan senjata 8 April. Dalam kejadian terpisah, sebuah kapal tanker milik perusahaan energi nasional Uni Emirat Arab juga dilaporkan dihantam drone di luar Selat Hormuz. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyebut sistem pertahanannya menghadapi sejumlah rudal dan drone yang diluncurkan dari Iran. Situasi ini memicu dorongan di Washington untuk kembali meningkatkan tekanan militer.
Senator Partai Republik Lindsey Graham menilai serangan Iran terhadap kapal dan wilayah sekutu sudah cukup menjadi alasan untuk respon militer yang kuat. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, menyebut serangan ke Uni Emirat Arab sebagai sinyal perluasan konflik terhadap sekutu Amerika Serikat dan Israel. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan ancaman Washington belum menghentikan respon Teheran dan justru memperlebar eskalasi di kawasan. Kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Jerman Fulda diberangkatkan dari pelabuhan Kiel pada Senin 4 Mei menuju Laut Mediterania. Penempatan ini dilakukan sebagai langkah siaga untuk mengantisipasi kemungkinan operasi di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyampaikan bahwa kapal tersebut tidak akan terlibat langsung dalam operasi di sekitar Hormuz. Ia menjelaskan pergerakan ke wilayah tersebut hanya akan dilakukan jika terjadi gencatan senjata dan setelah memperoleh persetujuan parlemen. Ia juga menegaskan bahwa untuk saat ini misi Fulda masih difokuskan di kawasan Mediterania dan tidak berkaitan langsung dengan operasi militer di wilayah konflik. Pemerintah Jerman disebut belum memiliki rencana untuk terlibat dalam aksi pertempuran. Di sisi lain, potensi misi internasional untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz dinilai memiliki tantangan besar. Operasi semacam ini hanya dapat dilakukan oleh kapal khusus yang mampu beroperasi di tengah ancaman ranjau. Meskipun Angkatan Laut Jerman dinilai memiliki kemampuan memadai untuk mendukung misi tersebut, sementara itu, militer Amerika Serikat dilaporkan telah meningkatkan kehadirannya di kawasan Teluk. 2 kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat disebut memasuki wilayah tersebut untuk menembus blokade yang dikaitkan dengan Iran, sekaligus mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Iran telah menetapkan deadline atau tenggat waktu 1 bulan untuk menegosiasikan kesepakatan guna membuka kembali Selat Hormuz. Lalu mengakhiri blokade laut Amerika Serikat dan secara permanen mengakhiri perang baik yang berkecamuk di Iran maupun di Lebanon, markas kelompok Hizbullah. Laporan media Amerika Serikat Axios menyebutkan bahwa tenggat waktu 1 bulan itu diusulkan Teheran dalam proposal revisi 14 poin. Poin itu berisi kerangka perjanjian yang diajukan kepada Washington pada Kamis 30 April 2026 pekan lalu. Dua sumber yang diberi informasi tentang dokumen itu mengungkapkan bahwa proposal Iran menetapkan tenggat waktu 1 bulan yang ketat untuk mengamankan kesepakatan. Di mana mencakup akses maritim, mengakhiri blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan gencatan senjata yang langgeng di kedua front. Menurut sumber-sumber yang dikutip Axios, proposal Teheran tersebut memvisualisasikan fase kedua hanya setelah kesepakatan awal tercapai. Kemudian, meluncurkan negosiasi tambahan selama 1 bulan yang berfokus pada program nuklir. Meskipun Trump mengatakan pada Jumat 1 Mei 2026 bahwa dirinya tidak puas dengan proposal terbaru Iran, Trump kembali mengatakan kepada wartawan pada Sabtu 2 Mei 2026 sebelum meninggalkan Palm Beach menuju Miami jika dirinya akan meninjaunya selama penerbangan. Beberapa saat kemudian ia menunjukkan nada yang lebih keras saat memberikan pernyataan melalui Truth Social. Trump mengatakan bahwa dirinya tidak dapat membayangkan bahwa itu akan dapat diterima. Dia kemudian bersikeras mengatakan bahwa Iran belum membayar harga yang cukup besar atas apa yang telah mereka lakukan kepada umat manusia dan dunia selama 47 tahun terakhir. Dalam pernyataan yang sama kepada media, Trump menggambarkan blokade terhadap pelabuhan Iran sebagai tindakan yang sangat ramah dan tidak terbantahkan. Dia menegaskan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan klaimnya soal permusuhan telah diakhiri.
membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut kapal militernya ditenggelamkan di Selat Hormuz. Seorang pejabat senior militer Iran menegaskan informasi itu tidak benar dan menyebutnya sebagai kebohongan. Pernyataan ini muncul setelah Komandan Kenkom Laksamana Brad Cooper mengklaim pasukan Amerika Serikat telah menghancurkan sedikitnya 6 kapal Iran di kawasan tersebut. Menurut Cooper, kapal-kapal itu dianggap mengancam jalur pelayaran komersial dan menjadi target dalam operasi Project Freedom. Operasi ini merupakan misi yang diumumkan Presiden Donald Trump untuk mengawal kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz sejak konflik memanas akhir Februari. Cooper juga menyebut kekuatan militer besar dikerahkan dalam operasi tersebut, termasuk helikopter Apache dan Seahawk. Namun di sisi lain, laporan dari Iran justru menyebut kapal patroli Angkatan Laut Amerika Serikat yang menjadi sasaran serangan di sekitar selat. Klaim itu langsung dibantah Kenkom yang menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang terkena serangan. Perbedaan versi ini muncul di tengah sengketa yang belum mereda soal Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Iran sebelumnya sempat mengajukan skema baru pengelolaan selat sebagai bagian dari proposal damai, tetapi ditolak oleh Washington. Di saat yang sama, Amerika Serikat tetap menekan lewat jalur militer. Trump memerintahkan blokade laut terhadap pelabuhan Iran untuk memaksa Teheran menerima kesepakatan yang diinginkan Washington. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai langkah itu sebagai tindakan perang yang melanggar gencatan senjata awal April. Ia juga menyindir operasi Amerika Serikat dengan menyebut Project Freedom justru berubah menjadi Project Deadlock. Araghchi memperingatkan agar Washington tidak kembali terjebak dalam kebuntuan konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menangguhkan operasi Project Freedom. Sebuah misi pengawalan kapal-kapal komersial yang terjebak di Selat Hormuz. Keputusan ini diumumkan pada Selasa, 5 Mei 2026, hanya sehari setelah operasi tersebut dijalankan, bersamaan dengan pernyataan bahwa operasi Amerika Serikat terhadap Iran telah berakhir.
Dalam pernyataannya di Truth Social, Trump menyebut penghentian sementara ini dilakukan untuk memberi ruang untuk peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran. Ia mengklaim telah ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan menuju perjanjian yang lebih luas. Meski demikian, Trump menegaskan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap diberlakukan penuh. Penangguhan Project Freedom juga disebut dilakukan atas permintaan sejumlah pihak, termasuk Pakistan sebagai mediator. Sebelumnya, operasi ini melibatkan kekuatan besar militer Amerika Serikat. United States Central Command atau CENTCOM mengerahkan kapal perusak, lebih dari 100 pesawat tempur, sistem tanpa awak, serta sekitar 15.000 personel untuk mengamankan jalur pelayaran strategis tersebut. Di lapangan, situasi justru diwarnai eskalasi, seperti yang dilaporkan Komandan CENTCOM Brad Cooper. Pasukan Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC melancarkan serangan menggunakan rudal jelajah. Drone hingga perahu cepat ke arah kapal-kapal yang dikawal Amerika Serikat. Salah satu kapal yang dioperasikan Korea Selatan bahkan dilaporkan terbakar, dan oleh pihak Amerika Serikat diklaim menjadi sasaran serangan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Korea Selatan untuk meningkatkan peran dalam menangani ketegangan di Selat Hormuz yang masih diblokade Iran sejak konflik dengan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari.
Trump menyebut Iran telah melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di jalur strategis tersebut. Salah satu insiden diklaim melibatkan kapal kargo asal Korea Selatan yang mengalami kerusakan terbatas. Melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin 4 Mei 2026, Trump mendorong Seoul untuk bergabung dalam misi yang dipimpin Amerika Serikat. Meski demikian, dirinya menambahkan bahwa secara umum tidak terjadi kerusakan besar di wilayah tersebut hingga saat ini. Trump juga mengklaim militer Amerika Serikat telah menembak jatuh 7 kapal militer kecil milik Iran. Sebelumnya, seorang pejabat Angkatan Laut Amerika Serikat menyebut 6 kapal telah dihancurkan, namun klaim tersebut dibantah oleh pihak Teheran. Eskalasi terbaru di kawasan Selat Hormuz ini semakin memperbesar ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, sekaligus mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang telah disepakati sejak 8 April lalu.